Halo, apa kabar? Bapak, Ibu, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian. Jumpa lagi bersama saya Heri Wicaksono SHMH di channel Solusi Hukumnya HWA. Bapak, Ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan hari ini. Kita share lagi mengenai pengetahuan hukum supaya Bapak Ibu memiliki wawasan hukum yang semakin hari semakin bertambah. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berdiskusi masih tentang perjanjian, di mana banyak hal yang banyak orang belum tahu mengenai perjanjian ini. Beberapa kawan setelah kemarin saya mengupload video tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, beberapa kawan bertanya, Pak, apakah perjanjian itu harus dibuat tertulis? Apa boleh dibuat tidak tertulis? Nah, hal ini terkadang banyak juga masyarakat umum yang belum memahaminya. Mengapa harus dibuat tertulis dan apa boleh tidak dibuat dengan tertulis? Sebelum saya membahas mengenai hal tersebut, kembali lagi saya mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang telah mendukung channel Solusinya HWA. Hingga sekarang ini viewernya semakin bertambah. Jadi saya akan semakin bersemangat untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan hukum yang saya pahami kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku supaya kita semua paham hukum dan kita dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi perselisihan hukum di kemudian harinya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya, berikan like, komennya, subscribe, dan hitamkan tanda loncengnya. Langsung saja kita membahas mengenai perjanjian, apakah harus dibuat tertulis dan bolehkah tidak dibuat secara tertulis. Perjanjian ada yang dinamakan sebuah azas, yaitu kebebasan berkontrak atau kebebasan dalam membuat sebuah perjanjian, di mana hal tersebut diatur di dalam KUH Perdata kita, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita anut, yang menjadi dasar hukum keperdataan di negara kita ini. Pada pasal 1338, nah itu di situ disebutkan bahwasanya semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Itu yang dimaksud di dalam pasal 1338, ya. Kata-kata semua di awal pasal tersebut dituliskan semua. Profesor-profesor hukum kita menyimpulkan bahwa di dalam ketentuan pasal tersebut adalah mengandung pengertian diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, ya. Seperti pada video saya sebelumnya, ada beberapa orang, satu atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih mengikatkan diri. Mereka boleh saja membuat perjanjian apa saja, dan apa yang diperjanjikan ini mengikat bagi mereka-mereka yang membuat perjanjian. Nah, kata-kata semua di dalam pasal 1338 ini bisa diartikan sebuah kebebasan membuat sebuah perjanjian. Akan tetapi, seperti yang sudah saya bahas juga di perjanjian sebelumnya, semua ini tidak bisa digeneralisir, boleh semua.
tetapi harus sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh undang-undang. Jadi apa yang diatur oleh undang-undang. Nah, kemarin juga saya sudah bahas tentang mengenai syarat-syarat sahnya, ya. Jadi kebebasan berkontrak boleh dibuat berbagai macam asalkan syarat sahnya terpenuhi. Itu yang perlu Bapak Ibu catat. Jadi mau dibuat tertulis maupun tidak, itu di dalam KUH Perdata tidak diatur mengenai bentuk-bentuk perjanjian tersebut. Ya, di dalam buku 3 khususnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur mengenai bentuk perjanjian itu bagaimana. Nah, Bapak Ibu pemirsa, saudara-saudaraku sekalian, di dalam pasal 1338 ayat 3 itu menyebutkan bahwasanya kontrak harus dilaksanakan dengan itikat baik, ya. Jadi persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan itu dituntut berdasarkan keadilan, kebebasan, atau undang-undang. Hal ini yang menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian, yaitu itikat baik. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku sekalian, di dalam buku 3 KUH Perdata tidak melarang seseorang untuk membuat sebuah perjanjian dalam bentuk tertentu, sehingga para pihak yang ingin membuat sebuah perjanjian dapat secara bebas membuat perjanjian secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi ada pengecualian-pengecualian tertentu, ada perjanjian tertentu yang harus dibuat dalam bentuk akta otentik. Nah, ini barulah tentunya harus dibuat dalam bentuk tertulis. Banyak sekali. Contohnya ada akte jual beli tanah. Itu dibuat dalam bentuk akte atau perjanjian tertulis. Perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja dan perusahaan. Ini juga dibuat secara tertulis karena di dalam undang-undang khususnya harus menyatakan demikian, ya. Tapi di dalam buku 3 KUH Perdata tidak mengisyaratkan dibentuk atau dibuat dalam bentuk tertentu. Contoh yang lain, perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tertulis. Ada perjanjian pengalihan saham. Nah, itu juga dibuat akta otentik, makanya dibuat secara tertulis. Perjanjian waralaba itu juga dibuat secara tertulis. Tapi banyak juga perjanjian-perjanjian lain yang tidak dibuat secara tertulis. Jual beli motor, tidak usah pakai perjanjian tertulis. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua bisa memahami perjanjian itu boleh dibuat secara tidak tertulis maupun dibuat secara tertulis. Tergantung apa yang diperjanjikan, ya. Tergantung nilainya itu yang diperjanjikan. Tergantung objeknya apa yang diperjanjikan. Dan yang terpenting adalah tergantung apakah ada undang-undang khusus yang mengatur, mengisyaratkan bahwasanya perjanjian itu harus dibuat secara tertulis. Nah, kembali lagi, mengapa pentingnya dibuat secara tulis? Perjanjian itu mengikatkan diri antara beberapa orang. Ada hak, ada kewajiban. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari terdapat perselisihan terhadap isi dari perjanjian tersebut. Mungkin salah satunya wan prestasi. Mungkin salah satunya merasa itu tidak benar, tidak sesuai dengan aturannya. Nah, pengadilanlah yang berhak
memeriksa isi dari perjanjian-perjanjian tersebut. Jikalau Bapak Ibu membuat perjanjian dan pada akhirnya harus berujung pada meja hijau atau di pengadilan, maka pengadilan atau bapak-bapak hakim nanti yang akan memeriksa isi dari perjanjian tersebut. Jikalau perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis, tentunya itu yang akan merepotkan mengenai dalil yang dimaksud di dalam isi gugatan, atau hakim akan kerepotan memeriksa isi dari persoalan perjanjian yang diributkan. Pengadilan dalam menilai dan mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak seperti yang dimaksud di dalam pasal 1338 KUH Perdata tadi, juga diberikan sepenuhnya untuk membatasi asas tersebut. Ya, jadi asas kebebasan berkontrak itu tidak serta-merta bebas. Jadi hakim juga diberi kewenangan sepenuhnya untuk membatasi asas kebebasan berkontrak tersebut. Apabila memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Ya. Hal ini sejalan dengan fungsi dan kewenangan hakim itu sendiri yang memiliki kebebasan meliputi: 1. Menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukumnya. Itu hakim punya wewenang itu. Dan yang ketiga, menciptakan hukum baru apabila menangani perkara peraturan perundang-undangan. Terus hakim juga diberi kewenangan yang keempat, yaitu dibenarkan pula untuk melakukan contravention apabila peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan. Apabila peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, kewenangan hakim yang kelima adalah memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti jurisprudensi. Nah, jurisprudensi itu putusan-putusan hakim yang sebelumnya. Oleh karenanya, jika nanti persoalan tentang sengketa perjanjian ini masuk ke dalam pengadilan, hakim hanya untuk meneliti isi kontraknya saja. Nah, kalau kontrak itu, ada perjanjian itu tidak dibuat secara tertulis, itu yang akan merepotkan pembuktian atau pemeriksaan di dalam sebuah persidangan sengketa isi dari perjanjian itu. Jadi sahabat-sahabatku, Bapak Ibu sekalian, asas kebebasan berkontrak di pasal 1338 tidak lagi absolut. Karena dalam keadaan tertentu, Bapak-bapak hakim dapat menetapkan melalui tafsiran hukum untuk mengkaji dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Nah, itulah perlunya mengapa sebuah perjanjian dibuat secara tertulis. Walaupun di dalam buku 3 Undang-Undang Perdata yang kita jadikan dasar hukum tidak mewajibkan dalam sebuah bentuk tertentu perjanjian itu dibuat. Sampai sini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin bisa memahami pentingnya mengapa perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ya. Jadi jangan sampai karena saya sudah percaya teman saya itu, Pak, saya titip investasi uang 100 juta sudah dikelola teman saya. Ada perjanjiannya, Pak? Tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kita ini lebih baik mengantisipasi supaya tidak terjadi perselisihan hukum di kemudian hari. Karena apa? Perselisih hukum itu 1 menghabiskan waktu, 2 tenaga,
3 pikiran, 4 biaya. Ya, jadi lebih baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, di dalam hal bisnis, di dalam hal berpartner, di dalam hal bekerja, di dalam hal segala hal lah. Jika itu ada kesepakatan, sebaiknya dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis. Terlebih lagi yang ada undang-undang khusus mengaturnya, bahwasanya perjanjian itu harus dibuat secara tertulis. Hal ini demi untuk kebaikan dan memproteksi kepentingan yang disepakati oleh Bapak Ibu di dalam perjanjian yang dibuat tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih waktunya sudah menonton channel Solusi Hukumnya HWA. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku suka dengan channel ini, mohon bantuannya berikan like-nya, komen, dan tentunya subscribe. Share video ini ke teman-teman, ke saudara-saudara, supaya apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat ke orang banyak. Saya akhiri, sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.